menyempatkan diri untuk hadir pada sesi perbincangan kali ini. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu, apa yang menandakan seorang anak itu cerdas? Mungkin yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian adalah anak yang selalu juara di sekolahnya, selalu mendapatkan rapor bagus, selalu mendapatkan nilai 100 dalam setiap pelajaran, atau bahkan sudah bisa menulis atau membaca pada saat usia dini. Mungkin itu yang akan keluar dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Namun apa yang terjadi atau namun apa yang terjadi jika anak tersebut suka menggambar, suka bernyanyi, suka bergerak, suka bersosialisasi, apakah anak tersebut tidak termasuk anak yang cerdas? Mungkin saja anak tersebut cerdas, cuman mereka hanya mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Jadi itulah yang akan kita cari tahu, apa sih sebenarnya anak itu cerdas maksudnya. Jadi saya Akilah Nuha Widayawan sebagai spesialis early childhood, saya akan mencoba berbagi pengetahuan terkait seorang anak, dan itu setiap anak itu cerdas. Sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat gambar yang ada di depan sini. Jika Bapak Ibu sekalian melihat antara gambar ke-1 dan yang gambar ke-2, apakah ada miskorelasi di sini? Menurut Bapak Ibu? Ya. Ada. Coba apakah dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Fiona. Menurut Ibu Fiona, apa miskonsepsi yang ada pada gambar ini? Di situ tidak sesuai sama kemampuannya. Oh iya, benar. Selain itu, mungkin itu yang ada di pikiran dia saat ini. Oke. Dari gambar yang kita lihat di depan sini, itu ada gambar pertama. Apakah daratan termasuk habitat dari seekor ikan? Bukan. Apakah lautan atau air termasuk dari habitat seekor monyet? Bukan. Saya di sini memiliki sebuah cerita yang mungkin sudah banyak dikenal orang, yaitu adalah sekolah terbang atau sekolah hewan. Menurut Bapak Ibu sekalian, jika dalam sekolah ini mengadakan suatu lomba, nah lomba tersebut adalah lomba memanjat, tetapi yang berpartisipasi adalah hewan ikan dan juga monyet. Kira-kira siapa yang akan menang atau diuntungkan dalam perlombaan tersebut? Monyet. Kenapa dengan alasan tersebut? Karena monyet di pohon. Iya, betul. Karena memang habitatnya monyet adalah di atas pohon, dan mereka selalu memanjat pohon dengan cepat. Berbeda dengan ikan. Ikan saja tidak bisa hidup di darat. Bagaimana dia bisa untuk memanjat pohon? Jadi itu malah justru membuat ikan tidak diuntungkan. Yang diuntungkan di sini adalah monyet. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang Anda nilai dari anak? Seperti yang saya sudah tanyakan tadi di awal, apakah mengenal seorang anak itu cerdas atau tidak itu hanya dilihat dari sisi akademis saja? Tidak, tentu saja tidak. Kita bisa melihat anak itu cerdas atau tidak itu dilihat dari kemampuannya, dengan kemampuan yang dia miliki, baik itu akademi maupun tidak non-akademik. Namun, fakta yang ada di lapangan saat ini itu masih banyak sekali orang tua yang tanpa sadar mereka tidak melihat kemampuan anak tersebut, dan itu malah mempersempit daya pandang tersebut terkait ke potensi anak yang dimiliki. Contoh, ketika seorang ibu memiliki anaknya itu jago menggambar, dan beliau punya anak temannya ini pintar membaca, pintar menulis, pintar berhitung, tetapi anak si ibu ini
belum memiliki kemampuan tersebut, tapi dia memiliki kemampuan di luar itu. Nah, tanpa sadar terkadang orang tua justru merasa minder terkait kemampuan yang anak orang lain miliki gitu. Jadi itu yang membuat kadang orang tua justru tanpa sadar membandingkan anaknya sendiri dengan anak orang lain. Padahal belum tentu anaknya itu ketinggalan dari temannya. Bisa jadi kecerdasannya itu memang melalui gambar. Bisa jadi anak tersebut memiliki kecerdasan visual yang lebih hebat dibanding anak yang lain. Nah, salah satu di sini saya memiliki seorang tokoh pendidikan yang mencetuskan tentang teori multiple intelligences. Nah, beliau mengatakan setiap anak memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda atau disebut kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk di sini adalah membuka pikiran kita semua bahwa setiap anak itu berbeda kemampuan. Kita tidak boleh yang namanya menyamakan kemampuan anak yang kita miliki dengan kemampuan anak orang lain. Jadi, sebagai seorang orang tua yang bijak, itu ada baiknya untuk kita tuh mengenali anak kita sendiri tanpa harus membandingkan anak kita dengan yang lain, karena setiap anak itu punya kecerdasannya masing-masing. Setiap anak itu cerdas. Di sini saya punya beberapa kategori. Yang pertama itu ada cerdas menggambar. Ketika bapak ibu melihat anak mencoret-coret tembok, jangan langsung dimarahin, karena itu belum tentu anak itu bandel. Cuman anak itu hanya menunjukkan cara ekspresi dia dengan cara yang berbeda. Atau mungkin kecerdasan yang anak itu miliki memang dalam visual gitu. Jadi jangan langsung diomelin, cuma sebagai pengingat untuk tidak melakukan lagi, cukup berikan fasilitas lain. Cuma tidak boleh untuk diomelin. Lalu kecerdasan berbicara. Ketika kecerdasan berbicara ini, itu seperti bapak ibu memiliki anak yang suka bertanya, bercerita, itu dalam artian anak tersebut memiliki kemampuan bahasa yang baik gitu. Jadi bukan sebagai dalam kutip hal negatif. Lalu yang ketiga itu ada cerdas bergerak. Nah, cerdas bergerak di sini tuh seperti ada mungkin kita menyebutnya anak ini kok nggak bisa diem ya, anak ini petakilan atau bahasa saat ini seperti itu. Cuman cerdas dalam bergerak itu bisa mencakup banyak hal, seperti anak tersebut memang suka meloncat, bermain, menari. Nah, mungkin cara itulah yang anak itu berusaha sampaikan, atau cara itulah yang dimana mereka berusaha untuk menunjukkan kecerdasannya di situ. Lalu yang keempat di sini adalah cerdas bersosialisasi. Cerdas bersosialisasi itu bagus Bapak Ibu sekalian, karena memiliki cerdas bersosialisasi itu adalah hal yang harus dibutuhkan oleh setiap manusia. Ketika seseorang bisa cerdas bersosialisasi, orang tersebut bisa dengan mudah menolong seseorang, berempati kepada sesama. Itu hal yang patut dibanggakan oleh seorang tua jika mereka itu memiliki anak yang cerdas bersosialisasi. Jadi bukan termasuk anak yang nakal, anak yang tidak bisa diam. Jadi setiap anak itu cerdas, tetapi cara menunjukkannya itu dengan cara yang berbeda. Nah, di sini saya akan menunjukkan atau memberikan cara-cara bagi Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana sih cara kita untuk menghargai atau mengetahui bahwa anak kita itu cerdas dengan cara yang berbeda. Yang pertama itu hargailah anak. Terima anak apa adanya. Anak yang dihargai akan merasa percaya diri dan merasa dirinya berarti. Jadi menghargai seorang anak itu adalah tugas utama seorang orang tua. Dan menurut saya setuju dengan mungkin pemikiran Bapak Ibu sekalian bahwa menghargai anak itu adalah kewajiban dan
hak seorang anak untuk diterima dari orang tuanya. Menghargai seorang anak itu bisa seperti dengan cara ketika anaknya melakukan kesalahan, ketika anaknya berprestasi, kita itu tidak hanya menyalahkan atau hanya memberi kata-kata saja, tetapi juga harus memberikan rasa aman gitu. Jadi menghargai anak juga penting. Lalu yang kedua, berilah semangat. Berikan dukungan dan motivasi pada anak agar dapat mencoba. Anak butuh dukungan dari emosional dari orang tua. Memberikan dukungan, memberikan semangat itu tidak hanya melalui kata-kata atau verbal, tetapi juga mampu melalui sentuhan secara emosional juga dapat. Seperti sentuhannya ketika anak mendapatkan juara atau anak berperilaku baik selama di sekolah, kita bisa dengan cara mengelus dadanya atau mengelus kepalanya atau bahkan memberi ciuman. Itu salah satu memberikan semangat sehingga anak itu merasa dihargai. Lalu yang ketiga itu adalah kenalilah anak. Sebagai orang tua kita perlu mengenali anak-anak kita masing-masing, karena bagaimanapun anak tersebut keluar dari rahim seorang ibunya juga. Jadi mengenali seorang anak itu juga penting. Lalu yang keempat, dukunglah anak. Apapun yang anak lakukan kita dukung, karena dengan dukungan yang kita berikan itu justru akan memberikan anak dukungan emosional tanpa kita sadari. Bahkan dukungan verbal pun dia juga akan dapat, sehingga dia akan mudah percaya diri ketika melakukan hal-hal yang dia sukai. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya yang harus kita lakukan adalah menerima dan menghargai apapun yang anak kita lakukan. Yang kita harus tanamkan adalah bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda. Tidak bisa kita satukan atau kita samakan kecerdasan anak satu dengan anak yang lainnya, karena tiap individu dan tiap insan itu memiliki kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah mari kita tanamkan pada diri kita luaskan pandangan kita terkait potensi anak kita masing-masing. Dan jangan kita jadikan anak tersebut menjadi orang lain, tapi jadikan dia menjadi dirinya sendiri. Saya ingin mengutip, jadi jangan ubah mereka menjadi orang lain. Bantu mereka menjadi diri mereka sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa membuka pandangan luas kita terkait potensi anak kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.